Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Sahabat Nusantara, kembali Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Mesti Cirebon menemani suasana PPKM level 4 sekarang ya, level 4 gitu. Kita berdoa saja semoga Indonesia lekas kembali, Indonesia lekas sejahtera, Indonesia lekas sehat. Tema perbincangan pada malam hari ini cukup unik karena ini kita Majelis Seni dan Tradisi Cirebon kehadiran anak-anak muda, saya nyebutnya anak-anak muda atau manusia-manusia yang masih muda lah. Itu perbincangan pada malam hari ini kita akan bahas tentang candu karakter. Kenapa pada malam hari ini kita berbicara tentang candu karakter? Karena faktanya dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, kami semua ini mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus berada di dalam rumah. Dan sahabat yang menemani setia kita pada hari ini adalah alat komunikasi bernama handphone. Nah, dan di handphone ini ternyata cukup unik karena di dalam handphone ini kita bisa saling bersilaturahmi, kita bisa saling belajar, dan yang lebih unik, ini menurut saya unik, itu ternyata ada game, ada permainan-permainan yang saya kira hampir di rumah-rumah warga Nusantara pada hari ini, itu permainan-permainan ini cukup tidak asing bagi kita. Dari mulai karakter yang tembak-menembak, bunuh-membunuh, dan lain sebagainya. Nah, ini diperkirakan menurut kami ini dalam prediksi pantauan Majelis Seni dan Tradisi ini, game juga punya pengaruh karakter terhadap si manusia, pelaku atau pemain ini. Nah, menemani perbincangan pada hari ini ada beberapa anak-anak muda atau manusia muda yang bukan saja bermain game, tapi juga mencipta permainan-permainan. Nah, kita mau tahu nih apa yang mereka ciptakan. Namun sebelum itu, saya akan kenalkan dulu. Di sebelah paling ujung itu adalah ada Mas Musofi ya. Musofi. Ditemani juga ada Mas Topan Firdaus, ada Mas Fajar, ada Mas Yusuf, Mas Ferry, dan Mas Ali Safi. Mereka ini asli Cirebon. Mereka sangat peduli dengan karakter anak-anak Nusantara, maka beliau juga selain bermain game kelihatannya pasti mencipta game. Namun sebelum menciptakan pastinya bermain terlebih dahulu ya. Awalnya main, bosan atau nggak tahu seperti apa. Mas Fajar, saya coba ke Mas Fajar dulu, ini yang lebih senior nih, muda tapi agak mudaan dikit lah, naikin ke dewasa. Wah, dicek dulu nih mic-nya. Mas Fajar, kelihatan tua kayaknya. Menurut Mas Fajar ini apa sih pengaruh game bagi manusia? Ini bukan anak-anak saja yang main game kan, orang-orang dewasa juga main game. Pengaruhnya apa? Karena game itu kan punya pasarnya masing-masing ya. Ada yang anak kecil, ada yang muda, bahkan sampai dewasa pun kadang ada. Dan kita pun tidak menutup kemungkinan kita menggunakan game tersebut gitu kan. Nah, dalam berjalannya waktu, kadang ketika kita sudah kecanduan itu ada perubahan mental kadang-kadang ya. Ya banyaklah game-game MOBA gitu kan, AoV dan sebagainya, yang sekarang itu jadinya membuat anak muda, bahkan umur di bawah, kita sebut SD aja ya. SD itu kadang-kadang dia sudah tayarnya luar biasa. Tayar itu apa ya? Peringkatnya itu luar biasa gitu ya. Ya, saya contoh Mobile Legend ada Master, Epic, dan sebagainya sampai Mythic gitu, Legend. Nah, bahkan anak SD aja udah luar biasa gitu ya. Sampai dia beli Diamond dan sebagainya. Nah, inilah yang merusak mental nantinya, Bang. Nah, itu menurut saya mudahnya seperti itulah. Ya, kan saya kecil itu, misalnya kalau saya kecil itu saya pasti dipukul dimarahin lah sama orang tua saya ketika bangun tidur itu makan. Nggak mandi dulu itu orang tua saya marah. Marah ya. Tapi hari ini kelihatannya anak-anak kita ini bangun tidur yang dia cari pertama adalah HP, handphone. Betul. HP gitu ya. Nah, itu pengaruh berarti. Itu pengaruhnya di situ pengaruhnya. Dan kadang ya saking dia udah
kecanduannya itu dia berani gitu tuh. Berani. Saya mau main game gitu kan, sampai kadang nangis minta handphonenya dibalikin gitu kan, akhirnya Iya. main game lagi karena kecanduan itu sebenarnya. Belum masaknya tapi dia sudah terjun ke situ. Mas Fajar sudah punya keturunan belum? Alhamdulillah sedang. Sedang ya. Oh, jadi kalau saya mau nanya tadi mau konsultasi nih, Harusnya kalau jangan dibuka dulu dong, barangkali kalau- di rumah kan wah Oh, saya jomblo gitu oh kan. gitu ya, nggak apa-apa kalau mau nambah sih, nggak apa-apa ya. Ada yang mau nambahin nggak? Siapa nih? Siapa yang bisa? Ayo dari yang muda. Coba Mas Sufi dulu. Pengaruh game bagi manusia. Bukan anak-anak saja nih, manusia. Yang tua juga kadang-kadang main game terus Iya nih. sih, emang kalau mungkin zaman sekarang udah agak umum ya. Kalau main game itu kayak udah jadi suatu yang prioritas banget gitu mas. Apalagi kan sekarang zaman udah serba online, semuanya serba gampang, semuanya bisa didapatin dengan mudah. Apalagi game ini kan sesuatu alat, selain fungsinya untuk menghibur, dia juga kan bisa juga untuk kayak model kompetisi juga bisa. Jadi apa ya, pengaruh bagi manusia ini sangat berpengaruh sih sebenarnya. Ya, semisal hari ini apa? Saya bukan penggemar game ya. Iya. Jadi kalau saya itu biasanya baca ayat-ayat suci Iya. di situ. Jadi Percaya. saya itu nggak main game gitu. Jadi saya nggak tahu nama-namanya. Tapi saya suka ngelirik gitu kalau ada anak-anak, adik-adik Iya. kita itu pada main game itu. Itu ternyata biasanya sana menggunakan senjata loh mas. Iya. Pakai pistol, Iya, kadang. pakai pedang gitu. Itu berbahaya tidak sih bagi karakter anak-anak? Mungkin kalau secara visual sih bagus ya. Mungkin ada visual pedang, pistol. Tapi kan di lain sisi, anak itu kan kadang secara dia polos, dia kan bisa juga di real life-nya itu dia megang pedang juga bisa, dia megang pistol juga bisa. Nah kalau misalkan seorang anak ini dia main game, tapi orang tuanya nggak ngedidik, mungkin sangat berpengaruh juga bagi hidupnya. Oh, artinya orang tua tetap menjadi Tetap harus jadi, kontrol ya. iya, kontrol. tetap harus mengontrol. Karena saya bagaimana- perhatikan misalnya di pertarungan itu, misalnya dia mampu membunuh Nah, banyak musuhnya, dia merasa bangga. iya. Nah ini saya khawatir berdampak nih karakter itu terhadap kemanusiaan kita. Nah, iya bener. Jadi membunuh orang itu ternyata jadi suatu kebanggaan. Mm-mm. Menindas orang itu adalah kebanggaan. gitu ya. Kebanggaan. Bahkan siapa yang bisa nanti menjelaskan ini? Saya juga berkali-kali di dunia gadget ya namanya ya. Gadget ini menyaksikan tontonan yang hiburan itu bagi kita, bangsa kita, mungkin orang kita ini merasa terhibur ketika ada orang kena musibah. Semisal ada orang naik kendaraan, loncat, jatuh ke sungai, itu jadi sesuatu yang kita ketawain ya. Padahal itu harusnya kan musibah. Bukannya kita empati malah menjadi bahan candaan. Gimana menurut Mas ini dulu Mas Topan nih sekarang Mas Topan. Gimana Mas Topan? Menurut Mas Topan peristiwa seperti itu gimana? Kalau menurut saya tersendiri, peristiwa yang tadi Bapak sebutkan, Saya panggilnya. menurut saya itu sendiri ya kurang jadi kita ngelihat orang kena musibah terus ketawain itu, ya menurut saya etikanya kurang. Bukannya malah kita empati terhadap orang tersebut, terus kita malah ketawa-ketawa. Nah itu juga berpengaruh ya. Ini saya di blok sebelah kanan nih ya. Iya. Blok ke kanan, coba ke kanan nih. Ini semisal nih hari ini kita ini berada di rumah semua ya kan. Ini baru ketemu sekarang kan ya. Sehari-hari di rumah kan. Ada yang kelaparan sih tidak lah. Makan agak susah. Dan jangan-jangan ini diketawain loh sama pemerintah itu. Wah, mereka nggak pada makan gitu kan, karena dampak dari tontonan itu kan. Oh, biarin tuh mereka nggak pada kerja gitu kan. Jalanan gelap sekarang kan. Ini aja kita bawa lampu sendiri, kalau enggak ya gelap kan. Jalanan gelap, jangan-jangan juga itu mereka ketawa atau karena enggak pengaruh dari film yang tontonan-tontonan seperti itu. Atau menurut sampean memang pemerintah ini, saya senang ngomongin pemerintah nih, peduli, karena saking pedulinya kamu di rumah saja nggak usah kerja, nggak usah makan gitu. Karena nggak kerja itu kan berarti makannya susah. Itu gimana sampean anak muda nih ngeliat peristiwa ini? Kalau menurut saya sih ya, kan ada aturan pasti ada solusi gitu. Seharusnya pemerintah mengeluarkan aturan dan
harus memberikan solusi juga terhadap yang terdampak gitu. Misalkan kita ini kan dibataskan kegiatan kita dalam sehari-hari, dalam kegiatan apapun itu, entah itu belajar ke sekolah atau bekerja, mungkin itu dibataskan oleh waktu atau aturan yang telah dikeluarkan. Nah, seharusnya pemerintah ini memberikan solusi kepada masyarakat yang terkena dampak. Iya, iya. Ya kalau ngomongin seharusnya sih memang Iya, banyak seharusnya ya. seperti itu. Seharusnya kita nggak usah kerja juga dapat Nah, iya dapat itu. duit gitu karena negaranya kan kaya raya. Gemaripah loh Cinawi kan gitu. Tapi kan tidak terjadi seharusnya. Iya. Nah, maksud saya ini mereka ini pemerintah ini kena dampak dari itu tidak gitu. Permainan tontonan yang dari tontonan gitu membiarkan orang berada di rumah tanpa dikasih makan, tanpa dikasih pekerjaan, melarang orang keluar, melarang banget sih tidak, melarang jualan banget juga tidak, tapi dibatasi, bahasa mereka itu tidak melarang, dibatasi. Itu karena pengaruh, keputusan itu karena pengaruh dari tontonan yang tadi yang ada orang kecelakaan jadi ketawaan atau bukan? Ya mungkin itu salah satunya ya. Atau ya kita bisa melihat dari sudut pandang kita masing-masing gitu. Misalkan ada sebagian orang yang terkena musibah, dia empati, dan ada sebagian orang kena musibah, dia malah menertawakan seperti itu. Oke, saya geser ke Mas Ferry dan Mas Ferry, gimana Mas Ferry? Ada itu enggak? Ada pengaruh enggak itu pemerintah seperti itu tuh? Ya sebenarnya sih pemerintah nggak ada pengaruh ya karena Enggak, kan, maksudnya karena dia jangan-jangan karena sering nonton orang yang teraniaya jadi ketawa sehingga dia lebih suka lebih suka. perilakunya menganiaya agar bisa tertawa kan begitu. Ya sebenarnya sih itu tergantung dari diri kita masing-masing ya. Kalau misalkan diri kita bisa mengontrol atau enggak bisa membedakan lah hidup dengan game gitu. Kalau orang yang ibaratnya anak kecil, anak SD itu kan pasti kan tidak tahu dia hidup di real life dan hidup di game. Kalau hidup di game kan entah ya, di game kan nggak ada hukum, jadi Nggak ada hukum membunuh ya? itu bebas. Oh, nggak ada iya sih. kalau game nggak ada hukum ya? Iya maksudnya Ada di lah. dalam game itunya sendiri Kalau tuh. kuotanya habis ya dia dihukum, nggak bisa main kan gitu. Pasti ada Iya. aturan lah. Pasti Enggak ada maksudnya aturan. misalkan kalau di kehidupan kan misalkan membunuh orang kan pasti kan dihukum sama Hukum, polisi. polisi. Nah kalau di game kan nggak ada. Enggak ya. Iya gitu. Paling gitu maksudnya. ya. Jadi memang sangat berbahaya ya. Iya sangat Maka berbahaya, Bos. kalian semua hadir di tengah-tengah maraknya gadget ini bikin game ya. Iya Bikin permainan. Oke, saya ke Mas Ali. Mas Ali, apa yang Anda lakukan untuk melawan cara berpikir yang sudah ada ini? Tindakan apa yang Anda lakukan hari ini? Membikin game apa sih sampean? Jadi merubah apa ya, model permainan sih, kayak yang biasanya sering permainan yang ngebunuh gitu atau membuat kayak apa ya, kekerasan gitu, kayak enggak ngedidik banget buat di pembelajaran sekolah kayak gitu, gak ada ilmunya. Jadi saya berpikir buat kayak wah, ini sudah terlalu dalam untuk permainan kekerasan kayak gini. Jadi kami teman-teman ini sepakat buat membuat sebuah game Yang edukasi. Mas Ali bikin tentang apa nih gamenya nih? Game ini kebudayaan Indonesia, Maksudnya seperti apa contohnya? kayak nyocokin tiga kayak apa ya, 3 contoh rumah adat. Oh. Jadi sampingnya ada sebuah apa ya, ada user kayak berasal dari mana orang ini, kayak misalnya Pitung Ya. kan dari Jakarta. Ya. Nah di sebelahnya kan ada rumah adat kayak Oke, dia harus kadang memilih ya. milih Mensinkronkan cocokin gitu ya. iya Oke, gitu. baik sahabat Nusantara, kita saksikan sebentar ini karya dari Mas Ali Safi. Wah, keren ya. Wah,
Ini nyocok-nyocokin gambar ya. Iya. Nyocok-nyocokin gambar dari ini orang, terus orang ini pahlawan mana Nah, di di daerah rumah mana. adat mana, Wah, iya. jadi kita semakin tahu ya si Pitung itu dari daerah mana iya. ya. Oke. Itu berapa lama Mas bikin game seperti itu Mas? 1 bulanan, 1 bulanan. 1 bulan. 1 bulanan. Nah, kalau masyarakat pengen mendapatkan game seperti itu gimana caranya? Ini ada pesan ya, ada edukasi nih. Gimana caranya? Download? Belum ini sih. Oh, belum. Belum dipasarkan secara luas. Oh, mesti aja kalau gitu yang masarin. Kita Masih. kalau ngomongin pasar bisa sih, biasa jualan pisang gitu. Karena sekarang pisang nggak bisa dijualan di pasar kan. Iya, masih Pecel lele nggak bisa, kita jualan pecel lele. Jadi ya nanti jualan game. Oke, Mas Ferry apa yang Mas Ferry bikin? Kalau yang saya bikin itu game tentang edukasi biologi yang judulnya itu anatomi. Jadi itu kita itu kan hidup kan di dalam badan itu kan ada yang namanya jantung, ada yang namanya ginjal, ada Ya. yang namanya lambung. Ya. Terus kan ada mata, ada telinga. Nah, di game itu sendiri itu intinya sih menjelaskan fungsi-fungsi dari organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi gimana kita mau mengenal orang gitu kan kalau kita nggak kenal apa yang ada di dalam tubuh Itu kita. targetnya adalah bagaimana mungkin kita mengenal orang lain jika kita aja nggak kenal dengan diri sendiri. Nah. Misalnya hidung itu bolongannya ada berapa, Iya. lubangnya ada berapa bolongan. Terbonong. Fungsi jantung misalkan fungsi dari ginjal itu sendiri untuk apa kan kebanyakan dari orang kan nggak tahu taunya cuma oh ginjal dijual segini kan Oh, katanya gitu. Baik. Kita sahabat Nusantara kita saksikan. Ini karya dari Mas Mas Ferry. Ini saya jadi lama-lama saya kenal semua tubuh saya ini. Ini Mas, kok nggak ada nggak ada senjatanya gitu. Laku Iya. nggak kira-kira Bisa. anak-anak pada mau nggak main Ya. game gitu? Kalau upaya aja ya. Iya upaya aja. Kalau Upaya untuk aja. edukasi sih ya bagus lah game Bagus ini. ya. Harusnya teman-teman di di sekolah nanti ya. Kalau buat hiburan kayaknya kurang. Kurang menghibur ya. Iya kurang menghibur. Tapi insya Allah mengedukasi lah. Coba benar saya request aja Mas, bagaimana itu game sampean itu selain mengedukasi ada hiburannya. Mana ya? Ya, misalnya hidung itu jadi sesuatu yang orang ketawa lihat hidungnya, bentuk hidung. Iya harusnya sih. Iya dari Ya itu PR. ya bisa itu bisa PR. pakai hidung aja. Itu iya. PR Iya, gitu. bisa. Mas Yusuf ini lebih tadi Mas Ali ini tentang lebih ke kebudayaan, lebih budaya. Terus Mas Ferry ini biologi, Mas Yusuf ini bikin apa? Iya, saya sendiri bikin game tentang edukasi sejarah biar anak-anak ini mengenal setidaknya sejarah. Nah, yang saya ambil ini
sebagai tokoh dari pahlawan. Semisal. Semisalkan ada Insinyur Soekarno, R.A. Kartini, kita ambil tuh karakter itu ke dalam game kita. Game ini game puzzle, macam puzzle kayak gitu. Menyusun puzzle itu, ya puzzle pahlawan seperti itu. Ntar kita pecahkan pahlawan itu tuh untuk anak-anak menyusun. Menyusun gambar ya, puzzle gitu. Berarti di situ juga kalau pahlawannya bawa senjata, ada senjatanya dong. Iya. Banyak kan? Tapi saya sendiri tidak mencantumkan pahlawan yang bersenjata. Iya, Ini seperti itu. Mohon maaf nih, pahlawan bersenjata tidak dibikin game. Iya, benar. Karena pahlawan bersenjata banyak. Baik, sahabat Nusantara, kita saksikan karya dari Mas Yusuf. Kita dibeli plus. Yes, nih. Ini Bu R.A. Kartininya gambarnya agak berbeda ketika saya masih sekolah dulu sekolah, sekarang enggak. Itu gambarnya dari mana, Mas? Gambar-gambar yang ada di situ tuh. Gambar orang lain atau gambar sendiri? Enggak, gambar sendiri tentunya. Gambar sendiri ya? Iya. Oke. Jadi mungkin R.A. Kartininya agak berbeda dengan yang ada di buku pelajaran mungkin. Iya, betul. Beda ya? Mungkin, tapi sanggulnya mah tetap sama lah. Tetap sama. Enggak sewa di itu. Mas Fajar terakhir. Saya ke ini dulu. Ke Mas Musofi. Ya, nih Mas Musofi nih. Apa yang Mas Musofi bikin? Mungkin game saya paling sakral ini, Mas. Apa itu, Mas? Tentang agama. Agama. Berbagai agama atau memang? Enggak. Saya bukan pluralisme, bukan. Oke, jadi agamanya sampean nih. Iya. Semisal gimana itu tentang agama itu? Jadi mungkin game saya ini lebih ke anak SD ya. Untuk Jadi, anak-anak Iya, SD. untuk anak-anak SD. Jadi anak-anak SD kan paling diajarin di sekolahnya kan seputar tentang surat-surat pendek. Oke. Iya, kayak model surat Anas gitu, Kulhu. Surat ya, bukan Iya. ayat ya. Sebab Bukan, kalau iya. ayat kan ada alif lam mim paling pendek atau Iya. itu pendek-pendek. Iya, Bukan ini ya, surat ya. Jadi kayak sama juga, jadi kayak model tebak-tebakan gitu. Jadi di sebelahnya ada tampilan visual ayatnya, di sebelah kanannya juga ada pilihan tentang surat apa ini gitu loh. Oke. Iya. Jadi nanti Seperti itu. karena agama bisa juga nanti bikin koruptor. Koruptor itu kebaikan, kejahatan atau gitu ya. Iya, bisa. Jadi biar anak-anak kita juga tahu ya bahwa koruptor itu baik atau jahat lah kurang lebih gitu ya. Iya benar. Saya boleh lihat karyanya ya. Mangga, Sahabat Nusantara, kita lihat karya dari Mas Musofi.
Yuk kita beri applause buat Mas Sofi. Wah ini keren. Mas, ini baru ayat-ayat pendek, surat-surat pendek saja atau? Sejauh ini sih cuma seputar tentang surat-surat pendek aja sih. Tapi nanti lama-kelamaan jadi surat-surat panjang juga ya. Ya kan masa pendek terus, Iya, nggak iya. panjang-panjang. Ngaji Kan? nanti ngaji. Oh biar itu biar belajar sendiri. Iya, ngaji. biar bisa belajar ngaji juga. Ngaji ya. anak-anaknya. Terus Ya, bisa juga berkembang misalnya di apa? Di konten-konten keagamaan ini misalnya yang lagi rame dibahas ini tahlil boleh atau tidak yang gitu-gitu ya. Iya kan? Ya kan lumayan, Pak. Anak-anak kita juga jangan-jangan nggak tahu kan Iya. tahlil itu boleh atau tidak gitu. Buat Kenapa bekal boleh? juga, buat bekal ya. Buat bekal. Iya. Jadi lumayan nih sampai nih. Kayaknya surganya paling depan ini. Mas Topan Firdaus, Mas Topan apa yang dibikin ya? Kalau game saya ini termasuknya ya game untuk anak TK, anak SD. Anak TK, anak SD. Jadi gamenya itu ya menyusun kata gitu. Menyusun kata. Lebih cenderungnya ke bahasa Indonesia. Nah, Oke. kan kebanyakan orang-orang pelosok itu anak kecil atau semisal orang desa. Jadi ya orang Sunda Ya. contohnya macan itu kan harimau itu maung ya. Mau. Nah, kadang nggak tahu namanya tuh Mau. harimau. Nah, Sampai ada di situ. ada. Jadi misalnya harimau bahasa Bataknya apa gitu. Oh, enggak. Jadi Enggak. jadi saya cenderungnya ke bahasa Indonesianya Indonesia. yang baik dan benar. Oh, gitu. bukan bahasa daerahnya bukan Susun ya. katanya. Lebih ya. ke bahasa Indonesia. Iya. Baik, saya lihat Sahabat Nusantara kita saksikan karya dari Mas Topan Firdaus. Ya, kita berplus nih. Wah. Keren-keren ya. Saya jadi pengen jadi anak-anak lagi nih gitu. Jadi belajarnya lebih mudah ya, Mas Topan ya. Jadi mau bahasa itu lebih mudah. Iya, Jadi, kita bisa jadi mengenal bahasa Indonesia. Jadi kadang orang-orang pelosok itu ya kadang ada juga yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Oh, masih ada ya? Iya, masih ada. Kayak tadi saya ngomong apa? Bolong dah, Pak. Pokoknya konon lah bahasa Cirebon enggak iya bahasa, lah, kayak bahasa gitu. Indonesia angel. Baik, Mas Fajar. Saya sebelum ngomongin karya sampean ini. Aduh. Ini saya kelihatannya teman-teman ini lebih cenderung bikin karyanya untuk anak-anak nih. Sementara juga saya jadi yang, deg-degan ini. yang orang-orang dewasa juga butuh permainan yang saya kira mengedukasi. Iya kan? Ini ada nggak sih Mas Betul. game untuk orang-orang dewasa yang mengedukasi? Ada. Saya pernah bikin salah satu game itu untuk orang dewasa itu mengenai perumahan, promosi. Oh, oke. Jadi waktu di awal era pandemi saya coba menggunakan aplikasi untuk mempromosikan perumahannya secara real. Kan pada saat waktu itu masyarakat tidak boleh survei ke lapangan, bahkan Iya. tidak boleh keluar, sehingga si developer gitu kan merasa bingung. Bukan saat itu aja, saat ini juga masih Ya begitu. mungkin kan saat ini udah ada yang Sudah selip-selip. keluar, ya, tempat-tempatan. Nah disitulah saya coba berinovasi dengan beberapa tim saya membuat sebuah media promosi perumahan gitu. Itu pernah saya bikin di 2020, saya launching di bulan April. Oh, saya masih- udah tawarkan beberapa developer tapi gagal. Gagal ya. Tapi gamenya masih ada.
Gymnya ada, tapi yang sekarang saya mau up itu Oke. itu kan pakai virtual reality ya, Ya, ya. harus pakai alat. Nah, sekarang apa karya sampean ini apa? Yang sekarang saya mau mungkin agak sedikit berbeda ya dengan teman-teman, Ya. karena game saya adalah orderan, pesanan, jadi mau tidak mau saya harus meriset gitu kan. Oh, berbasis order lah, Order, berbasis pesanan. Ya. Nah, 2 bulan kemarin itu saya dapat order itu dari SD sebenarnya sih. Pak, gimana ya ini siswa saya kok di rumah tuh nggak bisa terkondusif belajarnya. Kemungkinan pada saat itu matematika pelajarannya. Bisa nggak Pak Fajar bikin media belajar matematika bentuknya game di Android supaya anak-anak bisa install, tapi si aset-asetnya atau si gambar-gambarnya, kalau saya bahasanya aset ya, aset-asetnya itu menyerupai seperti game tersebut gitu. Ya contoh lah saya sebut salah satu game Mobile Legend lah, tampilannya enak kan, work it kan, ya dari karakternya, asetnya, kemudian senjatanya itu kan lengkap gitu ya. Nah, gimana Pak Fajar bikin media belajar matematik, tapi yang caranya begitu, ada levelnya, level 1, level 2, level 3. Kayak PPKM gitu ya. Nah, Ada levelnya kan sama ya. sensitif ini. Enggak apa-apa. Yang faktanya begitu. Betul. Yang penting kan kita satu level, enggak beda level. Dan akhirnya saya buat, dan sekarang itu ya sudah 70%. Tapi saya nggak bisa jual di Play Store. Kenapa? Karena ini hak cipta, sudah dibayar kan. Jadi saya nggak bisa dong upload di Play Store dong, karena udah punyanya orang lain gitu kan. Nah, gamenya itu sama seperti Mobile Legend. Kalau Mobile Legend dia tier, pangkat. Nah, kalau saya juga mainnya pangkat. Ini contoh ya, misalkan ya level 1 penjumlahan bilangan 1, karena di kelas 1 kan saya belajar. Nanti di level 2 itu penjumlahan sama pengurangan 2 angka, puluhan, belasan gitu kan. Nah, jadi saya juga harus belajar bagaimana caranya saya jadi anak SD dulu gitu kan. Saya harus belajar materi-materi anak SD gitu kan. Ya seakan-akan saya ini anak SD gitu. Jadi supaya apa? Supaya gamenya itu bisa diterima di kalangan anak SD gitu. Anak-anak untuk ya. anak-anak itu. Jadi kalau hari ini PPKM ada level-levelnya, kayaknya belajar dari game ya. Iya. Kayaknya level ini level 1 sakitnya baru di kepala. Iya. Ini level 2 Dalam hati. sakitnya sudah di tenggorokan gitu. Level 3 ya. Ini lu ianya lurus nih. Baik, sahabat Nusantara. Ini menarik nih, saya bisa berbincang-bincang dengan manusia-manusia kreatif di tengah candu karakter ini melanda kehidupan kita ya. Ini pandemi ini lebih berbahaya nih dibandingin COVID sebetulnya. Betul. Karena di gadget ini atau dunia game bermain ini juga Tapi salah satu kemungkinan efek dari COVID efek ya. dari PPKM. Jadi si manusia itu punya waktu kosongnya banyak ya, sekolah libur semua, Iya. akhirnya di rumah tidak terkontrol. itu. Jadi ya mudah-mudahan pandeminya cepat selesai. Amin. Kita pandemi kemanusiaannya juga akan Pulih segera lah. pulih ya. Jadi kita kembali seperti manusia yang harus bersilaturahmi, bersosialisasi, terus bertransaksi. Nah, ini yang penting bertransaksi ini, Mas. Kalau nggak transaksi nanti istri marah di rumah. Wah, ini yang ini belum punya istri ya. Sama lah kalau gitu. Sama berarti ya. Antara kamu dengan kamu sama. Saya sih sudah sama kamu sama. Baik, sahabat Nusantara, waktu kita ya tidak cukup panjang, jadi diskusi atau perbincangan pada malam hari ini hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.